Selamat siang teman-teman aktivis semua yang hadir di acara Sindikat Forum untuk membicarakan mengenai demokrasi. Kalau kita bicara demokrasi, di bangsa ini nggak ada tradisinya. Jadi kalau kita bilang bahwa demokrasi itu merupakan tradisi bangsa, tidak. Demokrasi dimulai oleh Soekarno dengan mengatakan demokrasi terpimpin. Mana ada demokrasi terpimpin? Demokrasi ya demokrasi. Dan disitulah kita lihat bagaimana otoriternya Soekarno. Dia mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup, paduka yang mulia, dan sebagainya. Artinya, dia sebagai seorang tokoh nggak paham apa itu demokrasi. Jadi, kalau kita bicara demokrasi, di bangsa kita itu mimpi. Karena nggak ada tradisinya untuk bicara demokrasi. Yang ada adalah feudalisme. Ketika Soeharto mengambil alih dari Soekarno, apakah dia menggunakan kata-kata demokrasi? Iya, dia menggunakan kata-kata demokrasi, Pancasila. Apakah demokrasi yang dilakukan oleh Pak Harto dengan demokrasi Pancasila itu dia lakukan untuk kepentingan rakyat? Demokrasi itu untuk kepentingan rakyat. Tidak. Hanya hiasan bibir untuk kepentingan pribadi Soeharto. Jadi bangsa ini demokrasi itu dijadikan slogan. Kembali ke zaman Soekarno, demokrasi dia bikin namanya Manipol, Usdek. Jadi kalau kita naik kereta api dari Jakarta ke Surabaya, sepanjang jalan itu di atap genteng rakyat itu, Usdek. Demokrasi terpimpin dan sebagainya. Apa itu Usdek? Undang-Undang Dasar 45. Sosialisme Indonesia. Demokrasi terpimpin mana ada? Ekonomi terpimpin. Kepribadian Indonesia hancur ini pada saat itu. Untuk beli celana dalam aja nggak ada. Kita harus ngantri belacu di toko sandang pangan. Hanya dapat 3 meter. Jadi kita bikin kolor. Nah, itulah demokrasinya Soekarno. Lebih hancur lagi setelah reformasi. Nah, ketika reformasi itu terjadi, saya punya teman namanya Yopi Lasut, wartawan Hilversum, 5 hari setelah Pak Harto jatuh. Dia menanyakan dari Belanda via telepon, apakah ini demokrasi total? Aku bilang ini demokrasi ece-ece. Yop, demokrasi total itu harus memenuhi 4 persyaratan. Satu, harus bebas dari pengaruh Soeharto. Karena Soeharto masih bertindak seperti Dewi Wirma, Deng Xiaoping DRT, dan Lee Kuan Yew, mengatur dari belakang. Kedua, harus bebas dari pengaruh Habibie. Karena Habibie identik dengan Soeharto dan Orde Baru tahap kedua. Ketiga, harus bebas dari pengaruh Golkar. Kalau kita ibaratkan main bridge, lecek kartunya, bau. Masa kita pertahankan kartu bau ini? Artinya harus bebas dari P3, PDI, termasuk PDIP. Cuma 3 partai. Satu sistem itu. Yang keempat harus bebas dari pengaruh difungsi ABRI. Ini yang terjadi pada saat itu. Jadi orang ngomong demokrasi itu slogan. Jadi ketika terjadi reformasi, nggak ada demokrasi itu. Mungkin bisa dikatakan demokrasi agak baik, itu di era Gus Dur. Mega agak lumayan lah. Kalau yang ini, hancur lebur.
Kita mau bicara demokrasi apa? Seorang presiden itu harus menjadi milik rakyat. Kalian aktivis bisa melihat ada iklan di TV. PSI menang. Siapa tuh yang ngomong? Presiden Republik Indonesia. Mana ada seorang presiden memihak satu partai? Mau bicara demokrasi, nggak ngerti dia demokrasi. Dia itu adalah seorang pemimpin yang otoriter, norak, menggunakan undang-undang ITE untuk menangkap kalian aktivis. Jadi dari 2018 saya ingatkan semua aktivis, hati-hati lu ditangkap sama Jokowi. Buktinya nggak ditangkap. Kenapa? Gue bilang gue seneng kalau Jokowi nangkep gue. Gue kritik Soeharto tahun 1994. Cerminnya demokrasi itu dari rumah. Lihatlah Soeharto. Sama istri takut. Sama anak takut. Bukan kita harus bersikap otoriter di keluarga. Tapi sebagai demokrat harus bisa mengatakan, hei kamu salah. Di tahun 1994 masih berkuasa. Pancasila itu demokrasi. Tapi yang dilakukan oleh Soeharto hanya yayasan bibir. Karena nggak ada tradisi demokrasi. Jadi perubahan politik dari Soekarno ke Soeharto, apa Soeharto itu orde baru? Soeharto itu orde lama, cuman ganti kemeja. Berkuasa 32 tahun. Apakah Habibie juga begitu? Jadi saya ingatkan kepada kalian aktivis. Itu ada perbincangan antara Tan Malaka dengan Syahrir ketika Jepang datang. Tan Malaka bilang bahwa pemimpin Indonesia masa depan itu saya. Apa jawaban Syahrir? Pemimpin Indonesia harus identik dengan Jawa. Yang dikenal di Jawa cuma 2 orang, Tan. 1 orang Jawa namanya Soekarno. 2 orang Minang, Hatta. Bagaimana, kata Tan Malaka, orang yang kolaborasi dengan Jepang bisa memimpin Republik ini? Saya akan buktikan kepada Bung bahwa saya dikenal di Jawa. Naik sepeda dia dari Bayak. Keliling Jawa Barat. Dua-duanya underground. Tan Malaka underground, Sultan Syarif underground. Keliling Jawa Tengah sampai Mojokerto. Ujungnya Banyuwangi. Apa yang terjadi pada saat itu? Diculik. Kalau orang-orang Syahrir untuk membuktikan kepada dia bahwa dia tidak dikenal. Nah, Tan Malaka dengan avanturirnya, dia pergi ke Singapura, tapi apa yang dikatakan Tan Malaka itu benar. Bahwa orang yang kolaborasi lah yang memimpin Republik ini. Jadi seharusnya kita tidak mengenal LBP. Orang baru itu. Siapa lagi? Hendro Priyono. Nggak kenal kita. Itu orang baru. Nggak boleh dia jadi pemimpin atau pejabat Republik. Kalau benar-benar reformasi total. Jadi seorang Tan Malaka aja tahun 45 sudah mengatakan 42. 45, maaf ya, bukan 45. Tahun 42 itu sudah mengingatkan kepada orang-orang atau rakyat Indonesia bahwa yang nggak bisa orang kolaborasi itu memimpin. Ternyata tetap sampai hari ini yang kolaborasi yang memimpin Republik ini. Jadi lu mau bicara demokrasi apa? Nggak kenal bangsa ini. Saya kasih contoh paling dekat dari keluarga saya. Ayah saya itu pengagum Sultan Syarif. Dia anak bupati. Ketika saya kritik temannya, ayah marah. Kalau orang tua bicara, dengarkan. Saya bilang sama ayah, bagaimana ayah bisa ngomong demokrasi,
kalau ayah tidak mau mendengar kritik. Belajar dari mana demokrasi? Dari ayah-ayah, dari kakekku, karena dia bupati. Nggak ada tradisi itu demokrasi. Jadi demokrasi itu harus kita perjuangkan. Nah, yang terjadi sekarang nggak ada demokrasi. Orang ngomong pemilu, pemilu. Pemilu itu diatur. Pemilu yang betul-betul sah itu tahun 55. Berapa partai yang ikut? Pemenangnya 5. PNI, Masyumi, NU, PKI, dan Serikat Islam. Kalau di bawahnya itu ada partai lebih dari 10 partai Islam. Kalau pada saat itu Islam sebagai mayoritas bergabung aja nih 5 hasil ini, nomor 1 atau tidak? Itulah kelemahan Islam dalam menjalankan demokrasi. Nah, dengan adanya demokrasi reformasi dibuka semua oleh yang namanya Habibie. Sip, dihapus. Surat izin terbit. Siup, dihapus. Tapi apakah pers kita sebagai media yang harus memperjuangkan kepentingan rakyat bisa memperjuangkan nasib rakyat? Tidak. Pers masuk bisa diatur. Kenapa saya keluar dari Kompas tahun 78? Karena bikin perjanjian untuk terbit kembali. Akan mentaati ketentuan-ketentuan akan diatur oleh pemerintah. Tanda tangan. Bagaimana demokrasi mau berjalan? Termasuk pemilu. Yang sekarang akan dilaksanakan. Semua orang telepon sama Luli, dengerin debat presiden nggak? Enggak, gue bilang. Karena gue nggak percaya pemilu. Seorang anak kecil yang namanya Gibran, lu bisa lihat pidato-pidatonya, asam sulfat lah. Orang silakan untuk bicara. Apalagi yang saya mau bicara. Sehingga MC-nya bilang, kok jauh-jauh dari Solo? Hanya sebegitu aja. Nah, karena bapaknya nggak ngerti apa itu demokrasi. Dia pakailah pamannya di MK. Jadi demokrasi yang sedang kita perjuangkan dari awal 98 dirusak oleh orang yang namanya Jokowi. Kalau saya terus terang, turunkan Jokowi, bukan pemilu. Pemilu dia pasti akan curang. Dan dia lakukan ketika 2019. Apa pertanggungjawabannya dia? 900 orang mati di KPPS. Belum dengan kasus-kasus yang lain. Jadi ini orang udah mesti di stop. Jangan dipertahankan. Saya kira cukup kalau kita mau ngomong soal pemilu, soal apa. Perusaknya adalah Jokowi. Presiden terburuk selama Indonesia mereka 78 tahun adalah Jokowi. Orang ini mesti dimaksulkan kok. Nggak bisa dipertahankan lagi. Dia nggak ngerti demokrasi. Ijazahnya aja diragukan. Jadi saya kira seluruh aktivis yang hadir dalam diskusi ini paham itu. Saudara Indro pasti paham. Saudara Indro itu terkenal dengan kritiknya pledoi di bawah sepatu Lars. Ini nggak di bawah sepatu Lars, bro. Ini di bawah orang yang nggak ngerti, nggak punya pendidikan, yang merusak demokrasi. Lu mesti lebih galak daripada di era Soeharto dengan buku pledoi di bawah sepatu Lars. Janganlah dukung Jokowi. Gua heran tuh ngasih orang bisa dukung Jokowi, muja-muja Jokowi. Apa ilmunya tuh orang? Gak ada ilmunya. Saya kira cukup saya bicara. Kalau apa soal paham atau tidak paham soal demokrasi, saya kira Rengkuti,
siapa namanya, Indro Cahyono lebih paham daripada saya. Kalian kuliah bagus di ITB, gue kagak kuliah. Masa lu nggak bisa melihat keadaan kayak begini? Rusak Indonesia ini oleh satu orang, oleh satu keluarga. Jangan hentikan perjuangan. Lanjutkan perjuangan dengan menurunkan segera Jokowi. Sekian. Terima kasih.